Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi sejarah gereja dari Revolusi Perancis sampai Konsili Vatikan kedua. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustinus Brian Waluyan dari tingkat 3 semester 6. Nama saya Febrianto Gabriel Tamboto dari tingkat 3 semester 6. Mari bersama-sama kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama, gereja dalam masa pancaroba Revolusi Perancis. Titik tolak munculnya Revolusi Perancis adalah masalah politik dan sosial yang sangat memprihatinkan dalam kalangan masyarakat Perancis. Munculnya perjuangan untuk menciptakan masyarakat Prancis yang sejahtera terungkap dalam semboyannya, yakni liberté, égalité, fraternité, yang berarti kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Cita-cita revolusi yang sangat mulia ini berubah pada saat berkuasanya para tokoh ekstremis. Wajah kehidupan masyarakat Prancis pun berubah total. Dalam masa ini, masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum bangsawan, biarawan, dan rakyat jelata. Kaum bangsawan sebagai kelompok kelas atas memiliki hak istimewa, seperti menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam masyarakat, juga di dalam gereja. Mereka tidak diadili oleh pengadilan negara, tidak membayar pajak, sementara rakyat ditekan untuk membayar pajak. Para petani harus menyerahkan sebagian hasil panenannya kepada para bangsawan. Selanjutnya, golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah para biarawan. Para biarawan yang merupakan salah satu kelas tertinggi pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Mereka lebih banyak sibuk dengan urusan mereka dalam komunitas mereka sendiri tanpa mempedulikan situasi umum yang berlaku dalam masyarakat. Awalnya simpati masyarakat cukup besar, tetapi karena situasi semakin menyengsarakan rakyat, akhirnya rakyat menampilkan rasa antipatinya kepada gereja. Golongan yang ketiga atau para rakyat jelata semakin menderita. Penderitaan rakyat semakin diperparah dengan peristiwa gagal panen dan harga barang melonjak naik. Tahun 1787, Raja mengundang ketiga golongan untuk membicarakan bersama penanggulangan situasi yang terjadi ini. Namun, pertemuan itu kurang berjalan dengan baik lantaran golongan pertama dan kedua lebih mempertahankan haknya. Sidang konstituante memberikan banyak perubahan. Yang pertama, kedua golongan menghapus keistimewaan mereka. Mereka harus membayar pajak kepada negara. Yang kedua, pembaharuan gereja harus didasarkan pada sistem kebebasan dan persamaan. Yang ketiga, melarang pengambil alihan seluruh milik gereja. Yang keempat, milik gereja adalah milik negara, dan negara akan menanggung kehidupan biarawan. Dan yang kelima, gereja harus menjadi satu lembaga negara. Konsekuensinya, para biarawan harus bersumpah agar memelihara konstitusi dengan segala ketentuannya. Akibat dari situasi ini, muncullah imam yang konstitusional dan inkonstitusional. Selanjutnya, setelah Raja Louis ke-16 dibunuh oleh rakyat yang memberontak, kekaisaran berubah menjadi republik yang dipegang oleh suatu badan eksekutif. Gereja sangat tidak diuntungkan dalam hal ini. Pengejaran dan pembunuhan terhadap para imam yang tidak tunduk pada peraturan sangat luas. Banyak gereja dinajiskan dan ditutup. Bagi orang yang melindungi, memberi tumpangan kepada para imam akan dibunuh. Tradisi Kristen seperti monogami tidak dihiraukan. Perceraian dilakukan tanpa halangan. Situasi yang tidak menguntungkan gereja ini berubah ketika munculnya Napoleon. Ia kemudian menghentikan pengejaran dan pembantaian terhadap para imam dan mengadakan kesepakatan dengan Tahta Suci.
Dari kesepakatan itu, ada 17 pasal yang ditetapkan, antara lain, agama Katolik adalah agama dari sebagian besar masyarakat Perancis. Upacara keagamaan adalah bebas. Konsul pertama adalah mengangkat uskup-uskup serta mendapat hak lainnya yang dahulu diberikan oleh tahta suci kepada raja-raja Perancis. Gereja-gereja dapat dipergunakan oleh para uskup, akan tetapi tetap tinggal milik negara. Pemerintah mengatur kehidupan setiap hari para uskup dan para imam. Sementara itu, Paus menegaskan agar para imam konstitusional meletakkan jabatannya dalam waktu 10 hari. Yang tidak meletakkan jabatannya dipecat. Hasilnya, 46 uskup meletakkan jabatannya, sedangkan 36 uskup lainnya menolak. Untuk mengakhiri suasana gelisah itu, maka Paus mengeluarkan suatu bula pada tanggal 29 November 1802 yang membekukan 135 keuskupan di Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1804, Napoleon melemparkan ke hadapan Paus Pius ke-7 suatu contoh Basilika Santo Petrus yang remuk sambil berkata, "Beginilah nenek tua, akan saya hancurkan kamu dan kerajaan kamu." Setelah pemahkotaannya menjadi Kaisar Perancis, Napoleon pun meresmikan diri sebagai Raja Italia dalam suatu upacara besar di kota Milan. Jadi pada masa itu, Italia pun menjadi salah satu daerah kekuasaan dari kerajaan Perancis. Pada masa itu, Paus mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para pemerintah setempat. Maka pada tahun 1573 dibangunlah sebuah istana yang disebut Istana Quirinal atau Palazzo del Quirinal yang dibangun oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573 dan menjadi tempat tinggal musim panas Sri Paus. Juga dilakukan sebagai lokasi konklav pada tahun 1823, 1829, 1831, dan 1846. Istana ini berfungsi sebagai tempat tinggal musim panas Sri Paus dan menjadi gedung tempat kantor-kantor pusat yang bertanggung jawab atas pemerintahan sipil Sri Paus hingga tahun 1870. Selanjutnya, kita dapat melihat peta kekuasaan Kekaisaran Prancis. Italia merupakan salah satu daerah yang dikuasai oleh Prancis. Maka Kaisar Prancis, Napoleon, dengan leluasa mencemarkan kewibawaan Paus dan menindas para imam serta Paus yang berada di negara Italia. Pada masa ini, Paus Pius ke-7 merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Maka dari itu, Paus Pius ke-7 mengusahakan penghidupan kembali Katolik dengan dua hal besar, yakni pembaharuan negara gereja dan emansipasi Katolik di Kepulauan Inggris. Konsili Vatikan Pertama pada tahun 1869 sampai 1870. Konsili Vatikan Pertama dihimpunkan oleh Paus Pius ke-9 melalui bula kepausan Aeterni Patris pada tanggal 29 Juni tahun 1868. Sidang pertama diadakan di Basilika Santo Petrus pada 8 Desember 1869 yang dihadiri hampir 800 pimpinan gereja. Tujuan utama konsili ini adalah untuk memperoleh konfirmasi akan sikap yang telah ditetapkannya dalam Silabus Errorum 1864 yang mengutuk serangkaian aliran rasionalisme, liberalisme, dan materialisme. Selain pengutukan beberapa aliran itu, tujuan konsili ini adalah untuk mendefinisikan doktrin mengenai gereja. Selama 3 sidang terlaksana diskusi dan persetujuan akan hanya ada 2 konstitusi. Yang pertama,
Dei Filus, konstitusi dogmatis mengenai iman Katolik, berisikan di antaranya iman Katolik bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Yang kedua, Pastor Aeternus, konstitusi dogmatik pertama gereja mengenai Kristus yang menguraikan tentang keutamaan dan infalibilitas uskup Roma ketika sedang memberikan dogma. Jadi, dalam sidang ini terjadi diskusi dan kemudian adanya persetujuan akan ada dua konstitusi, yaitu Dei Filus dan konstitusi Pastor Aeternus. Hasil dari Konsili Vatikan pertama ini, khususnya tentang infalibilitas, menuai reaksi negatif. Yang pertama, dari pemerintahan Italia. Pemerintahan Italia khawatir terhadap kesuperioran paus atas negara. Dengan hasil tersebut, negara bisa disubordinasi di bawah gereja. Oleh karena itu, ketika Perancis menarik pasukannya yang menjaga konsili karena harus berperang dengan Prusia, Italia menyerang Roma dan menahan para konsiliaris. Kedua, munculnya kelompok Al-Katholiken atau The Old Catholic di Jerman yang menolak rancangan dokumen infalibilitas. Kelompok ini akhirnya keluar dari Gereja Katolik Roma. Penolakan yang ketiga oleh Kanselir Jerman Otto von Bismarck mengeluarkan kebijakan Kulturkampf untuk menegakkan negara sekular dan mengurangi pengaruh politis dan sosial Gereja Katolik. Penolakan yang keempat, muncul tren menentang klerikalisme di berbagai negara yang berdasarkan paham liberalisme. Akhirnya, dampak langsung dari Konsili Vatikan pertama adalah tenggelamnya negara kepausan di mana Sri Paus dikurung dalam urusan spiritual saja. Selanjutnya, dari Paus Leo ke-13 sampai Paus Benediktus ke-15. Di masa ini ada 3 paus, yaitu Paus Leo ke-13 sendiri, Paus Pius ke-10, dan Paus Benediktus ke-15. Pemerintahan Paus Leo ke-13 merupakan salah satu pemerintahan yang terindah dalam sejarah gereja. Setelah kekuasaan jasmani Paus hilang, mulailah naik kekuasaan rohaninya. Paus Leo ke-13 mampu membaca kebutuhan zaman dan mengeluarkan warkat kepausannya yang mengizinkan kepercayaan dan pengetahuan, gereja dan negara, bahaya sosialisme, kesucian perkawinan, kebebasan, dan kewibawaan hak-hak gereja. Warkat Kepausan Rerum Novarum pada tahun 1891 diakui oleh umum sebagai piagam sosial atau undang-undang dasar sosial. Jadi, dalam Rerum Novarum ini, gereja kembali melihat kebutuhan-kebutuhan akan para buruh, ketidakadilan yang terjadi, sehingga gereja hadir melalui Paus Leo yang mengeluarkan warka tentang Rerum Novarum ini pada tahun 1891. Paus Pius ke-10, 1903 sampai 1914, naik dari orang biasa saja sampai ke tahta Petrus. Semboyan pontifikatusnya adalah Restaurare Omnia in Christo, yang artinya membaharui semua di dalam Kristus. Pada permulaan pontifikatusnya, beliau telah mengumpulkan para ahli untuk meninjau kembali buku terkait dengan undang-undang gereja. Dan hasilnya ialah Codex Iuris Canonici yang diselesaikan pada tahun 1916. Kodeks ini mempunyai 2414 kanon. Paus Pius ke-10 juga mengutuk kekeliruan modernisme dalam warkat kepausannya yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 1907. Ia menegaskan bahwa modernisme adalah kumpulan dari segala bid'ah.
Jadi, pada masa kepemimpinan Paus Pius ke-10 inilah lahir Codex Iuris Canonici yang kemudian diselesaikan pada tahun 1916. Dan juga pada masa kepemimpinan Paus ini, kekeliruan modernisme dicekat oleh Paus karena ia menegaskan bahwa modernisme adalah kumpulan dari segala bid'ah. Bukan hanya sekedar mencekat, Paus juga bahkan mengutuk kekeliruan modernisme ini. Paus Pius ke-10 meninggal dunia dalam semerbak kesuciannya beberapa waktu setelah Perang Dunia Pertama mengamuk. Kemudian digantikan oleh Paus Benediktus ke-15. 8 tahun lamanya Paus Benediktus ke-15 memerintah gereja. Ia tinggal netral sebelum dan sesudah Italia masuk dalam peperangan. Dalam tahun pertama pemerintahannya, ia menyerukan sampai 3 kali kepada negara-negara yang saling berperang untuk menghentikan peperangan, yaitu pada tanggal 8 September, 1 November, dan 24 Desember 1914. Jadi, dalam masa kepemimpinan Paus Benediktus ke-15, ia dikenal netral, jadi tidak memihak pada siapapun dalam perang. Bahkan sampai ia menyerukan untuk menghentikan peperangan itu. Selanjutnya, dari Paus Pius ke-11 sampai Yohanes 23. Di sini ada 3 paus, yaitu Paus Pius ke-11 sendiri, Paus Pius ke-12, dan Paus Yohanes 23. Selanjutnya, Paus Pius ke-11 dan daerah misi. Daerah misi sangat mendapatkan kerugian oleh Perang Dunia Pertama. Ratusan imam misionaris Perancis dan Italia dipanggil ke negaranya untuk turut berperang dalam membela negaranya. Paus Pius ke-9 lalu membuka daerah untuk mereka itu, serta menandaskan bahwa para misionaris harus segera mulai dengan pendidikan untuk imam pribumi. Untuk memberi contoh, ia menabiskan 6 uskup Tionghoa di Roma. Untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa karya misi itu mempunyai sifat internasional, beliau lalu memindahkan markas besar propaganda Fide dari Perancis ke Roma. Selanjutnya, Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965. Konsili Oikumenis Vatikan II tahun 1962 sampai 1965 atau secara singkat disebut Konsili Vatikan II adalah sebuah konsili oikumenis ke-21 dari Gereja Katolik Roma yang dibuka oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 Oktober 1962 dan ditutup oleh Paus Paulus ke-6 pada 8 Desember 1965. Pembukaan konsili ini dihadiri oleh 2.540 orang uskup Gereja Katolik Roma sedunia atau juga disebut para Bapak Konsili, 29 pengamat dari 17 gereja lain, dan para undangan yang bukan Katolik. Tujuan diadakannya Konsili Vatikan II adalah untuk memperbaharui gereja secara spiritual dengan cara kembali ke sumber tradisi suci yang lama, baik yang tertulis atau kitab suci, maupun yang lisan, yaitu ajaran para bapak gereja dan tulisan para orang kudus. Diadakannya Konsili Vatikan II sangat memberikan pengaruh yang begitu besar bagi Gereja Katolik Roma, bahkan dipakai hingga saat ini. Konsili Vatikan II menghasilkan 16 dokumen yang terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 pernyataan, dan semuanya itu masih sangat relevan dalam keadaan dunia sekarang ini dan masih dipakai oleh Gereja Katolik sampai sekarang ini. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang sejarah gereja zaman Revolusi Prancis sampai Konsili Vatikan II. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. And hope is not in her. She's a